Halo saudara dan semua, kembali lagi di video saya bersama Rauf Fauzi. Siap. Teman Yo. SMA saya. Kita baru selesai lari-lari sore di kantor gubernur atas. Saya mau bercerita sama Rauf masa-masa SMA dulu. Jadi saya kenal dia juga pas waktu SMA, padahal kita satu kompleks. Kelas 1 SMA itu saya di kelas G. Di kelas apa? C. Kalau tidak salah C ya. Kelas dulu tuh di belakang itu pagarnya itu baru batas kelas C. Biasa itu mas-mas roti dong biasa parkir di belakang. 2000 aku tidak salah di roti itu. Ya 2000. Kelas 1 itu saya punya wali kelas ibu guru, kalau tidak salah itu ibu guru bahasa Indonesia, tapi dia nama saya tidak tahu. Dia nama saya lupa kasihan. Pelanggaran ini gurunya dilupakan ini. Bukan lupa sih memang. Oh. Kalau kamu wali kelas dulu siapa? Saya punya wali kelas itu yang terhormat, saya punya bapak guru, Bapak Demus Rawar. Jadi beliau itu dia guru bahasa Inggris kalau tidak salah tuh. Iya, guru mapel bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris. Kok satu kelas dengan siapa anak-anak teman-teman orang? Saya satu kelas. Ya, jadi ada Hartoyo, ada Wikias, ada Onisimus, ada Samuel Hendrik Seraun, DJ Semi ya. Itu teman saya, salah satu teman yang sangat luar biasa ya. Kemudian yang perempuannya ada Bindi ya, ada apa ini lagi? Gema ya, kalau tidak salah lagi Gema itu ya, itu kita punya teman dulu satu kelas. Kelas 1 itu ya? Kelas C. Iya. Rizky juga kok satu kelas dengan kita. Kalau Rizky siapa? Rizky Prasongko. Oh, kalau itu Rizky profesor di sebelah sini. Rizky Prasongko itu dia di kelas sebelah saya. Kelas D kayaknya. Saya pikir ini satu kelas nih. Dan nanti di kelas 11 baru kita satu kelas. Kelas 11 12 kalau tidak salah itu. Gitu. Kalau ini siapa nih ketemu teman satu di ujung Arfa itu? Siapa namanya? Ipung. Oh, Ipung tidak tahu di FK. Saya kurang tahu juga di FK, kalau tidak salah di FK. Berarti yang teman-teman satu kompleks itu Intan, Ipung, Rizky, siapa nih? Dia saudara perempuan siapa nama? Rizky siapa? Ipung saudara perempuan. Tari. Sekarang jadi kita biasa pulang itu satu mobil ya. Jadi kita tuh biasa pulang ini ya, satu mobil taksi. kan. Luar biasa kita dulu ya, dalam artian sudah SMA tapi belum punya motor ya. Kita masih naik angkutan umum ya, jalan rame-rame ke terminal, menunggu berjam-jam baru pulang sama-sama. Ini siapa namanya? Kok Mega Tanjung kok satu kelas dan dia dulu? Dia satu kelasnya di kalau tidak salah di waktu kelas 12. Kelas 1 itu kelas 1 itu masih belum mau kenal nanti di kelas 12 waktu itu mau kenalin dia. Nanti kelas 12 iya, kelas 12 baru kita kayaknya satu kelas. Ibu guru yang paling jahat itu dong biasa Ibu Tiur biasa itu kata Itu sering. Tapi pada intinya begini ya, dulu tuh kan apa ya, Ibu Tior itu kan menurut saya guru yang sangat luar biasa ya, dalam artian ketika kita berbuat salah itu dia tidak mau, artinya kita tuh harus betul-betul baik, disiplin. Baju keluar saja tuh mama ada cara cubit, sungguh mati ya. Dicubit itu. Bahkan pengalaman saya itu jadi ketika sebelum datang ke sekolah tuh baju saya keluarkan ya. Saya keluarkan, jalan santai, biasa tuh begitu turun dari taksi pagi kita berjalan ke sekolah itu kan kita turun di depan itu, hotel bandara itu. Hotel bandara. Kita jalan kaki masuk ke SMA 2. Kita jalan kaki itu baju keluar. Tidak pas bersamaan ibu guru lewat dengan ojek. Ya, begitu sampai di apa namanya pagar gerbang itu ibu ternyata sudah sembunyi. Dia menunggu saya begitu, menunggu untuk memberikan sebuah surprise atau kejutan. Ternyata kejutan itu adalah sebuah cubitan sih. Cubitan yang sungguh luar biasa itu. Saya juga dulu pernah dapat cubit dari dia, Kak. Kok dapat cubit berapa kali dari ibu guru? Tapi tidak ya, bisa dihitung 2 atau 3 kali lah. Saya tuh cuma 1 kali saja. Itu gara-gara ikut anak-anak dong kain. Habis bermain bola baru baju di luar tuh mau masuk begini pas ibu pujam. Iya, jadi dia tuh kalau cubit sungguh cubitnya tuh bukan apa ya, cubitnya tuh tidak pakai toleransi, artinya cubit-cubit ekstrim ya, buas
Itu sampai saya mengikuti dia punya irama cubitan. Mau coba pakai irama, Pak. Jadi 3 hari 3 malam itu bekas cubitan itu masih membiru di saya punya perut. Saya ingat-ingat itu sungguh luar biasa. Tapi setelah dewasa seperti ini saya sadar bahwa ternyata itu adalah cubitan kasih sayang. Yang mana kita dituntut untuk menjadi lebih baik daripada hari itu. Seperti begitu. Kau ketua kelas dulu siapa? Saya punya ketua kelas dulu itu kelas 1. Yang ku bilang kau lupa. William, kalau tidak salah William. Kelas Pokoknya 1 kah? namanya William Hernando Laim ya. Dia punya Facebook ada William Laim itu kita bisa sampai sekarang juga so, kalau ketemu chat dengan saya panggilnya tuh Pak Ketua ya, karena ya itu dia ketua kelas. Dia anaknya luar biasa dalam artian punya tanggung jawab yang cukup baik, bisa mengkoordinir teman-temannya. Asik. Sapu ketua kelas dulu tuh perempuan, dia tomboy. Dia nama kalau tidak salah siapa? Foni tertarik Foni siapa begitu, dia tomboy. Dulu tuh Foni salah satu kelas Maria Bidundifu, terus siapa nih, Niko siapa dia namanya, kalau tidak salah Niko Mandacan kah. Hari kasih sayang itu sapu pengalaman itu dulu saya satu kelas dulu, kelas 1 tuh dengan siapa nih, Sofyan. Dia tuh orang apa kah Sofyan itu? Makassar kah? Iya, Makassar kayaknya. Makassar. Dia tuh dulu suka sama kakak tingkat. Jadi dulu tuh dia kasih surprise itu coklat. Atau biasa dia bilang perempuan suka coklat, tapi bukan coklat di toko, tapi kau tahu apa? Dia angkat coklat buat bungkus bagus baru antar ke kelas nih. Dia antar ke kelas kan. Unik. Ketemu bongkar itu Sofyan. Kita nggak kelas dengan dia. Kelas 2 saya di kelas C. Kelas 11C. Kalau kok? Saya di kelas 12. 11A. 11A. Kelas 11A ikut kok sama siapa saja? Banyak ya anak-anak, ada Ahmad Taning, ada Martinus. Ya, jadi teman saya ya, Martinus siapa lagi itu. Tapi mungkin saya ceritakan sedikit di pengalaman kelas 10 dulu ya. Kelas 10 kok pengalaman jadi, apa yang paling? Artinya di kelas 10 itu kan kita baru masuk ya, jadi banyak sekali hal-hal yang harus kita adaptasi. Termasuk saya ini kan guru juga kan melihat saya ini kan anehnya bagaimana? Ini kan saya punya mata ini kan dulunya itu kan tidak bisa terbuka 100%. Ya matanya kayak berarti dulu sudah bisa terbuka 100%. Iya. Kalau sekarang 50%. Ya, jadi begitu. Entah kenapa ya. Jadi mungkin dari pabriknya. Jadi saya punya mata ini tidak bisa terbuka lebar matanya sih. Jadi ya biasa. Jadi di teman-teman tuh sebagai diganggu dan sebagainya. Kau tidur kah? Padahal itu saya punya mata normal, melihat mereka jelas. Tapi dong bilang kau tidur kah? Kau jalan tuh kau buka mata, nanti kau tabrak ini tabrak itu, bilang bah ini kita punya mata nih, bukan Sumatera. Bahkan yang paling parahnya itu jam fisika, seingat saya itu kita lagi belajar serius ini, ibu guru fisika lagi menjelaskan, saya lagi serius menyimak apa yang ibu guru jelaskan tuh. Tapi ibu guru tegur, Rauf, fokus, jangan tidur. Loh, tidur bagaimana ibu? Saya bilang, ibu ini dari tadi saya mengamati, saya menyimak apa yang ibu sampaikan. Kok punya mata kenapa redup-redup begitu? Redup-redup aja kayak lampu nih. Masa punya mata seperti ini ibu? Oh iya sudah. Akhirnya teman satu kelas semua tertawa dan itu yang pengalaman yang pengalaman yang paling. Tapi tidak apa, artinya itu kan sebagai masa lalu yang kalau diingat itu kadang juga saya tertawa sendiri. Jadi mata sudah begini, jadi dikira kayak orang tidur, ya. Kayak ada yang bilang kayak orang mabuk, jalan kayak orang mabuk, padahal ya kita punya mata ya seperti begini. Jadi seperti begitu. Berarti itu pengalaman di kelas 1 ya? Iya, kelas 1. Kelas 1 SMA. Beranjak dari kelas 1 kita menuju ke kelas 11. Ya, di kelas 11 itu masih ingat kau wali kelas ketiga kelas 11? Wali kelasnya tuh astagfirullah saya sudah lupa. Aduh, itu baru kau bilang salah lagi. Ini Pak siapa ya, Pak Guru kayak guru ya. Kalau saya punya itu Pak Suswanto, guru agama Kristen itu. Pak Suswanto. Itu paling baik Kelas pengalaman yang saya paling ingat banyak itu di kelas 11. Pengalaman paling banyak. Saya ketua kelas dulu tuh Jimmy. Kelas 11 Jimmy Rumbekwan. Anak yang paling tinggi, paling besar,
Tong pikir dia orang tua kak. Tak tahu dia sekarang ada di mana. Dulu dia tinggal di Rendani. Tahu udah sebulan ke Biak kan. Berkok ketua kelas dulu siapa? Di kelas 11. Aduh, saya juga lupa lagi. Iya. Karena di Maria kayaknya, Maria Budundivu itu kayak kalau tidak salah sih. Kalau tidak salah. Dulu saya satu kelas dengan Glasnot, terus Nur, Farida, siapa lagi? Anak-anak banyak saya lupa kak. Iya, pas. Ya, maksudnya itu yang sering kita main-mainin orang tuh. Terus pengalaman yang paling mantap itu waktu ujian ulang tahun sekolah itu kita yang pegang peranan di PSC dapat juara terus menerus kan. Bola kaki ketong dapat juara, hias kelas ketong dapat juara, masak juga ketong dapat juara. Aci kelas PSC itu paling andalan sudah itu. Andalan iya. Itu yang paling mantap sudah itu. Ekspresi kita waktu dulu tuh kan artinya natural, Iya, tidak terbuat-buat. Dulu tuh saya ingat ketong teman satu, Sofyan. Laki-laki dia dapat pukul dari ketong pak guru itu kaki sampai bangka-bangka nih. Dia betis di belakang sini tuh. Bangka besar begini kak, warna biru. Tapi maksudnya ketong dengan zaman sekarang itu zaman dulu ketong sekolah dengan zaman sekarang itu berbeda jauh. Mau ketong mau dapat pukul bagaimanapun itu tidak jadi masalah untuk kita untuk orang tua tidak jadi masalah. Tapi jangan kan bikin untuk sekarang. Jadi dulu tuh itu ketong dulu guru bahasa Inggris yang kamu wali kelas dulu kelas 1 tuh. Pak siapa namanya? Pak Nikodemus Raul. Ya. Dia dulu pukul ketemu teman satu tuh pakai rotan kah, rotan patah-patah dari kaki kah. Itu anak-anak mengamuk sama dia kah, tapi dia rumah dulu di ini tuh di belakang sekolah kah? Di di rumah kantin dinas. Di belakang. Iya, beliau di rumah dinas. Rumah dinas itu. Tapi tidak tahu kalau sekarang masih ada atau tidak. Dulu makanan favorit itu di kantin. Apa yang kok makanan favorit di kantin? Mie goreng. Ya, jadi mie goreng campur gorengan. Itu adalah menu favorit ya, dalam artian sungguh luar biasa sekali. Mie goreng dulu saya tidak bisa beli. Mie goreng sama karena uang jajan kurang. Iya, artinya ya itu dia, kita terbatas ya, kita beli apa adanya. Saya cuma beli gorengan. Yang biasa beli mie goreng itu Glasnot saja. Itu kelas 11 itu dia biasa beli mie goreng itu. Minuman itu ini kayak Kuku Bima kayak ini. Kuku Bima yang paling laris kak. Berapa dulu? Masih 2000 kalau tidak 2000. salah. Jadi kalau saya itu artinya di kelas 11 itu baru saya mengenal banyak hal ya. Pertama saya pegang HP. Jadi saya pegang HP itu di kelas 11. Iya. Saya pegang itu di kelas 3 kelas 12 kah? Saya pegang HP. Jadi di kelas 11 itu saya punya HP pertama tuh di kelas 11. Wih, mantap. Luar biasa itu. Jadi luar biasanya sampai saya terharu pegang HP untuk pertama kalinya ya. Hal yang saya masih ingat itu adalah ketika saya adu sprint dengan Ibu Tiur. Jadi Ibu Tiur kan mau lari kah? mengajar kita sosiologi di kelas 11. Jadi kecil. kita mau lomba lari waktu jamnya toh. Dia sudah jalan, saya masih di kelas C kalau tidak salah, ngobrol tidak tahu dengan siapa. Saya kaget karena ibu punya aturan tuh ketat sekali. Ketika guru itu dia masuk, Ibu Tiur itu sudah masuk di kelas. Nah, itu langsung pintunya ditutup. Berani kita siswa terlambat berarti tidak boleh masuk. Ya, siap-siap saja itu nanti masuk kategori bolos, minggu depan lutut bunyi. Ya. Oke kak. Ya, jadi itu sudah saya baku lomba lari, sprint. Akhirnya mau masuk begini sudah tutup pintu, pak. Selesai sudah. Langsung saya bilang, Ibu, aduh saya tidak bolos Ibu, saya di luar. Kamu kasihan. Saya ingin masuk, Ibu ingin belajar. Oh ya, padahal sudah absen ini. Ya, jadi strateginya tuh di absen dulu. Ya, ada absen dari ini toh. Nah, jadi absen pertama masuk langsung absen. Ya, jadi dia masuk absen tutup pintu, ya, baru saya di luar. Yes, udah panggil ini siapa? Ya hadir, Ahmad Taning hadir, Jeffrey hadir. Martinus saya hadir, Rau bolos. Oke, baru saya ada di luar kelas ini. Nah, akhirnya saya langsung berpikir, ya sudah terbapak. Akhirnya Rau bolos ya sengaja. Langsung selesai absen baru saya dipersilakan masuk. Minggu depannya langsung dipanggil. Dipanggilku ke depan nih. Ya yang kemarin bolos-bolos silakan maju ke depan. Langsung kita semua buka, kita lutut ini, tulang kering ini, lipat gulung celana, langsung ambil sapu, datoki, tok. Saya juga dulu pernah datoki di sini kak 5 kali. Dia punya ini peraturan. Yang pertama,
buku catatan itu disampul. Kedua, buku PR juga disampul. Ketiga, buku ulangan harian juga disampul. Berani salah satu ini tidak disampul. Oh, tulang kering bunyi sampai besok pagi. Ya, artinya tulang kering bunyi sampai. Pak tidak hitung kah? Pokoknya dia hitung sampai 3 ke berapa ke 4. Jadi tergantung kalau kita bolos 1 kali ya 3 kali ya. Kalau apa bunyi itu bisa sampai 4 kali. Kalau 5 kali. buku PR kalau tidak disampul itu 5 kali kah? Iya. Terus Jadi- kalau catatan tidak lengkap juga kah? Yes tuh. Aduh. Jadi Terus ada lagi pengalaman unik itu ketika saya di main-main di kelas B ini. Ada kita punya guru dulu Pak Baik Bangun ya, dalam artian orangnya ini cukup dingin ya. oh ini Pak siapa nih? Pak guru yang di Sowin tuh. Bukan Baik Bangun ya. Pak Iya Guru tuh. Batak. Tidak tahu sudah tinggal di mana, yang jelas itu Dia guru PKN tuh. bukan. Iyo. Bukan. Dia guru apa ya? Pak Bangun ini tuh guru PKN itu. Sejarah PKN Pak Paulus. Ketong itu Pak Bangun kah? Dia bukan PKN Pak Paulus. Dia apa ya? Saya lupa, sejarah kalau tidak salah, atau sejarah kayaknya. Sejarah ya, sejarah. Dia mengajar. Jadi beliau ini luar biasa ya, artinya pembawaannya dingin. Tapi kalau diganggu itu luar biasa. Dia bisa marahnya tuh bisa kita semua ciut kali ini. Bahkan itu ya kita saking segannya saya itu. Waktu itu dia masuk di kelas B sebenarnya, tapi saya kaget toh, saya berlari dari kelas B ke tiba begini jatuh, kok masih ingat toh? Masa jatuh tidak baik sekali tuh. Hampir mungkin kalau tidak ada pagar saya terjun dari atas lantai 2 Oh, itu. itu dulu ketempu tingkat pertama itu di kelas itu sudah. IPA di bawah, IPS di atas Iya. tuh. Itu tingkat pertama ya. Ketempu Iya. tingkat dulu itu. Ya, gedung tingkat artinya sudah jatuh itu langsung sudah masuk begini, langsung ke kelas. Siapa yang jatuh dalam saya Pak, maaf Pak tadi apa cuma lari kaget gitu. Oh ya sudah, enggak apa-apa ya sudah. Guru keterampilan siapa? Ibu guru, Ibu Noni, Ibu Noni yang suruh ketom bikin taplak meja. iya menjahit. Meja taplak meja yang besar sekali. Iya, daster, bukan taplak, daster. Ada ya juga ya taplak pakai itu. Iya, daster dulu, kita daster dulu, suruh buat daster. Ayo. Kita tuh suruh daster. Tapi iya artinya di situ pengalaman pertama saya pegang mesin jahit ya. Mesin jahit yang Dan- dulu kah? Yang dia roda Iya, kayak roda gila tuh. Itu belum pakai mesin jahit listrik, bukan, itu masih yang Manual kah? Yang pakai kaki genjot-genjot ya. Luar biasa, saya begitu pakai begini jarum kok patah 3 bagian langsung patah 3 bagian barusan. Aduh. Karena kita belum tahu tekniknya Iya, caranya tuh. bagaimana. Nah, akhirnya sudah kita disuruh buat daster. Mama saya bilang ini sebagaimana. Baru dasar tara ukur ketempu badan kah? Jadi selesai bikin itu separuh badan biasa tara muat. Wan teramuat tidak jadi ada. Tapi daster itu ketong lomba pas ini ulang tahun sekolah yang main main bola di lapangan itu yang bola dangdut kamu ada pakai tuh. Itu lagi. Jadi abis bikin daster bikin ini apa namanya? Taplak meja yang pakai busa itu. Yang pakai pita, susun pita baru anyam dia pakai motif-motif itu. Iya, taplak Meja itu. Terus taplak meja. Iya. itu saya masih ingat sampai sekarang deh. Pelajaran yang paling kau suka? Sosiologi. Jadi sosiologi itu guru saya namanya Pak Levinus. Hormat, semoga Bapak panjang umur, sehat-sehat selalu, amin. Amin. Pak Levinus Sibah ya. Jadi beliau tuh sangat luar biasa ya. Pak guru yang dalam artian disiplinnya sangat tinggi juga ya. Sama, jadi dia punya karakter 11-12 dengan Ibu Ibu Tiur. Tiur. Ya itu kalau Jadi kalau kita kesalahan itu berarti bukan apa, kepala bunyi tok tok tok. kalau Ibu Tiur di lutut kalau Pak Guru Kalau pakai. jadi kalau ini, kita punya ibu pakai guru testa. itu di lutut, tapi kalau Pak Levi ini itu di testa. Jadi itu juga tok tok tok, luar biasa sekali. Itu juga dia punya apa namanya? Buku PR, buku catatan sama buku tugas itu juga pakai sampul tuh. Iya, semua pakai sampul. Kalau tidak pakai sampul berarti kok Dan saya masih ingat sampai sekarang sampulnya tuh warna biru. Jadi dia punya sampul buku itu warna biru, ya, sampul buku dalam artian sampul buku. Iya. Jadi buku Iya. itu harus ada 3. Pertama ada buku tugas, buku catatan, sama buku PR. Nah, Buku ulangan ya, Buku ulangan harian. Ya. Jadi 3 buku yang harus kita miliki dalam satu map ya.
dan itu luar biasa sekali disiplin. Aduh itu. Jadi saya sosiologi karena apa? Di situ kan sosiologi ilmu kemasyarakatan. Ayo. Nah, terus tentang fenomena-fenomena sosial. Nah, terus sudah naik ke kelas 11. Lanjut lagi dia. Di kelas 11 sudah dapat ibu tiur itu. Kalau kelas 11 itu pelajaran yang saya paling suka itu ekonomi. Akuntansi kayaknya. Ekonomi akuntansi. Akuntansi, pace baku lomba. Saya dengan Bogi, kan saya dengan Bogi itu satu dulu satu meja. Baku sebelah. Terus ini Sultoni. Sultoni. Itu saya satu kelas dengan dia di kelas 11. Dia juga anaknya pintar itu. Dia diam-diam anaknya Kak. Dia Sultoni, terus yang perempuan itu yang biasa baku saing itu Farida, terus Nur. Tapi tahu Nur ada di mana sekarang. Saya tidak kontak Nur siapa? Tertarik nama Nur yang pendek-pendek ini. Nur siapa ya? Nur Farida kan, Nur siapa? Kalau Farida itu ya kita berkumpul semua nanti di kelas 12. Iya, kalau kelas 12 kita kumpul sama-sama. Kelas 11 itu yang itu Nur itu dia duduk satu bangku dengan itu Farida. Itu Farida dia tahu itu Nur tuh. Iya, jadi itu sudah itu apa pengalaman masuk di kelas 11 itu lagi ada pengalaman yang memang cukup ini ya, kurang mengenakan. Jadi dulu tuh kan paradigma orang tua itu antara IPA sama IPS. Oh iya dulu. Jadi apa ya, artinya begini, orang tua menganggap bahwa ketika anaknya masuk IPA itu adalah anak yang hebat, yang istimewa. Ketika anak IPS itu dianggap ya mohon maaf itu ini apa anak-anak yang dalam tanda kutip kurang mampu dan sebagainya. Nah, itu yang sebenarnya tahu kah IPS itu yang apa namanya sebenarnya keliru. Keliru dari persepsi orang-orang tuh. Bahkan teman saya pun mengatakan, saya ingat teman saya kelas 10 dulu itu, saya tidak mau sebutkan namanya, dia mengatakan bahwa ketika kau masuk IPS kau tidak ada masa depan. Saya bilang oke kawan, siap. Dia bilang begitu ya? Iya. Masa itu dia punya katanya kata-kata anak-anak dahulu tuh polos dan sebagainya. Dan dia bilang kok kalau masuk IPS berarti kok tidak jadi apa-apa. Iya, tidak jadi apa-apa. Artinya itu kan memancing saya langsung punya reaksi untuk saya akan bukti. Semua itu apa ya, itu cuma persepsi dulu, pemikiran dulu, itu pemikiran kuno yang mana kita harus rubah. Intinya IPS, IPA itu sebenarnya sama saja. Sama saja. Yang penting kita tunjukkan nanti ketika dunia kerja itu kita punya skill, kemampuan dan sebagainya. Seperti begitu ya. Ya, tapi itu sudah begitu masuk di IPS luar biasa sekali ya, saya tambah serius dengan teman-teman. IPS itu pelajaran yang paling bagus, yang paling seru itu ekonomi sudah. Ya. Ekonomi yang paling seru itu sudah. Ekonomi seru. Jadi kredit, debit kalau tidak sama berarti error. Jadi di situ kan kita diajarkan untuk menghitung pembukuan ya. Jadi materi itu saya cukup senang juga. Jadi itu seperti materi perbankan toh. Perbankan. Nah, itu apa kita disuruh menghitung antara pemasukan dan pengeluaran dalam sebuah perusahaan. Jadi harus, dan itu memang